Oke, jadi saya ulangi. Di dalam DDL ini nanti kita akan belajar 3 perintah. Yang pertama yaitu perintah create. Artinya saja create itu adalah membuat ya. Jadi apa yang mau kita buat? Yang mau dibuat adalah database, tabel, view, index, dan sebagainya. Lalu di drop. Nah, drop itu kita akan gunakan untuk menghapus database. Bisa juga digunakan untuk menghapus tabel ya, dan yang view serta index. Lalu alter itu kita gunakan untuk mengubah. Jadi ingat kata kuncinya di sini, create untuk membuat, drop untuk menghapus, dan alter untuk mengubah. Jadi alter ini ketika kita sudah berhasil membuat sebuah database atau tabel, nah kita bisa mengubah struktur tabel tersebut menggunakan alter. Di sini ada sekilas dulu tentang penjelasan dan perintah contoh perintahnya. Nah, yang pertama adalah perintah create. Nah, di create ini kita bisa membuat database ya. Create database. Perintahnya itu cukup simpel. Kita ketikkan create, lalu spasi database, lalu spasi nama databasenya apa. Jadi misalnya create database spasi PTIK-D atau PTIK-E, maka nanti akan terbentuk database baru, yaitu database PTIK-E. Nah, perlu diketahui juga tentang penamaan databasenya itu, ya jangan menggunakan spasi. Jadi nama database itu seharusnya disambung ya. Bagaimana misalnya kalau ada spasinya, kita mau ada spasi ya, spasi itu diganti dengan misalnya garis bawah seperti ini, underscore. Jadi misalnya mau yang tadinya mau PTIK spasi E, nah karena kita tidak diizinkan untuk menggunakan spasi, bisa menggunakan PTIK underscore E ya, untuk membuat nama basis data atau database-nya. Lalu ketika database itu sudah dibuat dan kita mau menghapus, nah perintahnya itu adalah menggunakan drop. Drop database, nama database-nya. Jadi kalau tadi namanya PTIKE, berarti di sini perintahnya drop database PTIKE. Seperti itu. Selanjutnya tabel. Nah, di sini tabel itu adalah di dalam entity relational model, tabel itu sebagai entitas. Jadi nanti ada contohnya kemarin itu adalah objek-objek ya. Contohnya adalah dosen. Dosen itu nanti akan diekivalensikan atau dikonversi menjadi sebuah tabel. Nah, dosen itu ada atribut-atribut atau ciri-cirinya ya. Atributnya itu misalnya dosen memiliki NIM, NIDN atau NIP, dosen memiliki nama, dan dosen memiliki jurusan serta gaji. Oleh karena itu, di dalam tabel nanti ini ada beberapa kolom yang mewakili ciri-ciri tersebut. Nah, di dalam tabel ini nanti kita akan banyak mengenal istilah-istilah baru ya di sini. Ada not null, ada unique, ada primary key, ada foreign key. Nah, nanti seiring jalannya pertemuan kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan ini semua ya. Oke. Selanjutnya perintah untuk membuat sebuah tabel. Nah, karena kita mau membuat artinya kita menggunakan create ya. Create lalu nama table, nama tabelnya apa? Jadi misalnya kita mau bikin tabel mahasiswa. Jadi create table mahasiswa. Sama ya, tidak boleh pakai spasi juga. Kalau mau ada spasi, misalnya mau buat tabel mahasiswa PTIKE, berarti mahasiswa underscore PTIK underscore E. Seperti itu ya. Nah, setelah create table, perintahnya itu selanjutnya kita buka kurung. Setelah buka kurung, di sini kita spesifikasikan kolom-kolomnya. Jadi ada nama, tipenya apa, panjangnya berapa ya. Lalu misalnya ada lagi NIM, ada alamat, ada nomor telepon atau HP, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini adalah constraint. Constraint itu bisa berupa misalnya kalau nanti ada foreign key, kita bisa berikan di situ. Nah, contoh seperti ini, ada constraint not null. Nah, not null ini kita berikan constraint itu artinya batasan ya. Artinya kalau kita misalnya memberikan nama kolom,
di nama kolom itu kita berikan constraint not null. Artinya batasannya itu tidak boleh null. Nah, kalau tidak boleh null artinya nama kolom ini tidak boleh diisi dengan kosong. Jadi kapan nanti kita isi kosong, maka proses penyimpanan akan gagal. Kita diberi peringatan ya. Constraint ini memberikan kita akses atau memberikan kita wewenang untuk mengatur setiap kolom. Yang mana misalnya kolom yang wajib diisi, yang mana kolom yang bisa kosong. Nah, kalau begini contohnya, kita mendefinisikan bahwa nama kolom ini nanti not null, tidak boleh kosong. Contohnya apa? Misalnya di sini kolom name. Name tipe datanya kita berikan varchar. Lalu kita berikan nanti constraint name not null ya. Seperti itu. Jadi kalau di sini nama kolom name, berarti nanti perintahnya di sini constraint name not null. Oke, itu contoh constraint yang pertama yaitu not null. Artinya tidak boleh diisi kosong ya, harus ada isinya. Nah, contoh selanjutnya yaitu constraint unique. Kita mau memberikan batasan bahwa angka tersebut atau sebuah data itu harus bersifat unik. Unik artinya tidak boleh ada samanya. Contohnya apa? Contohnya adalah NIM tadi. Setiap mahasiswa itu pasti tidak ada yang NIM-nya sama ya untuk satu kampus. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan constraint unique untuk menghindari adanya kesalahan data. Supaya misalnya datanya tidak diinput secara double atau diinput ganda, misalnya mahasiswa yang pertama kita berikan NIM 1111, lalu mahasiswa kedua kita berikan data lagi dengan NIM 1111. Artinya, karena NIM mahasiswa pertama dan NIM mahasiswa kedua itu sama, kalau kita terapkan constraint unique, maka akan menghasilkan pesan error ketika kita inputkan lagi data 111. Karena datanya itu sudah ada sebelumnya. Jadi, unique ini akan mencegah kita menginput data yang sama pada satu kolom tertentu, sesuai dengan yang kita definisikan. Cara definisinya juga sama dengan yang tadi, cuma di sini not null-nya diganti menjadi unique ya, seperti itu. Jadi misal NIM kita mau berikan definisi unique, di sini create table misalnya mahasiswa, di sini NIM tipe datanya misalnya varchar, lalu constraint di sini NIM spasi unique, seperti itu. Nah, di sini harusnya ada S-nya ya, constraint. Ini juga constraint. Nah, selanjutnya constraint primary key. Primary key merupakan adalah satu kata kunci di dalam data kita yang mewakili data tersebut di dalam database. Artinya apa? Karena merupakan kata kunci, maka primary key ini harus bersifat unik dan bisa membedakan antara satu data dengan data yang lain. Contohnya, misalnya kita sebagai mahasiswa ya, misalnya adik-adik sebagai mahasiswa. Kira-kira data apa yang menjadikan kata kunci untuk adik-adik mahasiswa antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain? Nah, kita bisa mengambil misalnya kata kuncinya itu adalah NIM, karena tidak mungkin ada satu mahasiswa pada satu universitas itu yang NIM-nya yang sama ya. Jadi, kata kunci tersebut bisa membedakan antara satu data dengan data yang lain. Nah, contohnya misalnya, kalau saya menjadikan nama mahasiswa sebagai primary key atau kata kunci, bisa saja nanti ada nama mahasiswa yang sama ya. Misalnya ada nama mahasiswa itu Silmi, lalu ada lagi mahasiswa yang kedua namanya Silmi. Nah, kalau saya menjadikan primary key itu sebagai nama sebagai primary key, maka tentu itu bisa jadi nanti ada nama mahasiswa yang sama. Ketika itu terjadi, maka kita akan sulit membedakan mahasiswa mana yang dimaksud ya, kalau kita berdasarkan nama Silmi. Karena itu bisa jadi beda atau ganda. Oleh karena itu, cara tepat untuk memilih primary key adalah pilihlah satu kata kunci yang bisa membedakan
antara satu objek dengan objek yang lain atau antara satu data dengan data yang lain. Itu contohnya kalau mahasiswa. Kalau dosen, apa contohnya yang bisa dijadikan primary key untuk dosen? Ada yang bisa kasih pendapat? Nah, NIP, Pak. Mohon izin Pak, mungkin mata kuliahnya bisa dijadikan primary key. oke, ada dua pendapat dari Silmi mengatakan bahwa yang bisa dijadikan kunci itu adalah NIP dan Sen ya Sen mengatakan bahwa mata kuliah. Oke, kita lihat dulu. Kalau yang menjadi kata kunci adalah mata kuliah, misalnya Pak Fajar ya mengajar basis data. Lalu misalnya ada Bu Sinta. Bu Sinta mengajar juga basis data. Nah, ketika kita mau mengambil datanya, misalnya datanya Pak Fajar, nah kita menggunakan kata kunci basis data. Nah, ternyata basis data itu tidak bisa mewakili Pak Fajar. Karena ketika kita ambil basis data, ternyata muncul juga namanya Bu Sinta ya, seperti itu. Basis data itu tidak unik, artinya belum bisa membedakan antara satu dosen dengan dosen yang lain. Nah, kalau kita mencoba menggunakan NIP seperti tadi katanya Silmi ya, kalau NIP, misalnya NIP 199 dan seterusnya sampai akhir ya. Nah, kode itu pasti satu kode NIP pasti hanya dimiliki oleh satu dosen. Oleh karena itu ketika misalnya saya mencari dosen siapa ini yang memiliki NIP sekian, maka langsung kelihatan namanya. Tidak ada lagi data yang ganda ya. Nah, itu ciri-cirinya primary key. Primary key hanya sebaiknya kita gunakan untuk bisa mengidentifikasikan antara satu data dengan data yang lain. Jadi seperti itu ya. Nah, apakah mata kuliah bisa dijadikan sebagai primary key? Nah, bisa-bisa saja, tapi nanti ada namanya composite key atau data yang kita kombinasikan, key yang kita kombinasikan supaya bisa jadi primary key. Primary key. Namun kalau hanya mata kuliah itu sendiri yang menjadi primary key itu belum bisa ya, seperti itu. Karena kita mau mencari satu kunci yang unik yang bisa membedakan antar data. Contohnya lagi, misalnya ini pemilu. Adik-adik sudah ikut pemilu semua? Belum Pak, belum mulai. Ya. Tapi umurnya sudah cukup kan nanti? Sudah. Oke, sudah. Jadi jangan golput. Seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah ketika kita pemilu, kira-kira primary key apa yang cocok untuk membedakan antara satu pemilih dengan pemilih yang lainnya, supaya bisa diidentifikasi bahwa pemilihnya itu tidak double atau tidak mencoblos berkali-kali. Kira-kira apa yang bisa kita jadikan primary key untuk pemilu ketika kita mencoblos? Izin menjawab, Pak. Mungkin nick-nya. Ya, betul sekali ya. Yang bisa kita jadikan adalah NIK atau nomor KTP. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang pasti tidak ada yang sama nomor KTP-nya. Jadi ketika misalnya KTP 7 sekian 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 sudah mencoblos. Nah, ketika datang ke TPS lain harusnya itu sudah tidak bisa lagi ya. Karena NIK-nya sudah digunakan. Oleh karena itu NIK juga bisa kita jadikan sebagai primary key. Itu contohnya. Lalu bagaimana cara penulisannya? Nah, penulisannya itu seperti ini. Misalnya kita membuat tabel pegawai di sini. Buat tabel pegawai ya, create tabel pegawai. Kita berikan ID dengan panjang karakternya 6. ID ini bisa berupa nick atau nomor identitas ya, kependudukan, bisa juga misalnya kalau ini mahasiswa bisa ini menjadi NIM. Nah, nanti di akhir kita berikan constraint bahwa yang menjadi primary key itu adalah ini. Di sini misalnya employee ID-nya. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi namanya foreign key. Jadi foreign key ini adalah mendefinisikan satu kolom yang ada pada suatu table, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel lain yang berfungsi sebagai primary key. Jadi foreign key ini adalah
primer key yang berada di tabel referensi. Jadi contoh yang lalu adalah misalnya ada dosen, ada juga tabel ruangan ya atau gedung. Nah, misalnya kemarin itu contohnya Einstein di gedung Watson. Di gedung ya Watson ya. Einstein itu di jurusan fisika. Karena di jurusan fisika maka gedungnya itu ada di gedung Watson ya yang lalu itu. Nah, ternyata nama gedung itu physics itu bisa digunakan sebagai primary key dengan catatan tidak ada lagi nama yang sama eh, yaitu physics dengan gedung yang berbeda ya seperti itu. Oleh karena itu ketika dijadikan primary key maka primary key itu bisa merujuk kepada data lain di tabel yang lain seperti itu. Caranya juga sama ketika kita memberikan constraint di sini spesifikasikan seperti ini ya. Constraint-nya itu kita membuat foreign key apa nama key-nya lalu referensinya ke tabel mana. Nah, namun jangan dulu bingung di sini. Nanti kita akan pelajari itu seperti apa cara kerjanya foreign key. Ini hanya pengenalan dulu ya. Untuk praktikum pertama ini belum ada sampai foreign key. Ya. Nah, selanjutnya untuk menghapus tabel maka caranya itu perintahnya drop table spasi nama tabelnya. Kalau tadi database, drop database nama database-nya ya. Nah, ini untuk mengubah. Jadi misalnya tadi kita sudah membuat tabel baru. Misalnya saya membuat tabel baru dengan nama warga negara ya, misalnya warga negara atau masyarakat Indonesia. Nah, di situ saya memberikan satu kolom ada NIK atau nomor KTP. Di nomor KTP-nya saya memberikan varchar 15. Jadi 15 karakter ya. Nah, seharusnya nomor KTP kan itu berapa? Sekitar 16 ya. Oleh karena itu kan, karena sudah terlanjur saya buat 15 karakter, saya mau ganti menjadi 16 karakter. Nah, itu memungkinkan dengan cara menggunakan alter. Jadi dari alter nanti ini kita bisa misalnya modify kolom nib tadi itu drop ya. Kita bisa modify seperti itu, kita ubah di sini nanti kita tambahkan yang baru. Jadi misalnya di sini add nick, lalu nama kolom sebelumnya adalah nick atau nomor KTP, kita modify. Jadi nanti tabel yang lama dihapus dan tabel yang baru dengan misalnya varchar-nya 16 itu akan terbentuk ya, seperti itu. Field yang baru hasil update-nya. Nah, di sini ada kegiatan praktikum. Nanti ada peralatan yang disediakan, ada langkah-langkah kerjanya ya, seperti itu. Kegiatan praktiknya seperti ini. Nah, nanti dalam mengerjakan tugas ini, modul ini, adik-adik akan disuruh untuk membuat laporan praktikum. Di semester 1, apakah sudah pernah ada laporan praktikum yang diberikan? Mohon izin menjawab, sudah ada ya Pak. Oh, sudah ada. Itu ditulis ya, ditulis tangan. Betul, ditulis tangan, ada yang di program juga. Oke, ada yang diprogram, ada yang ditulis tangan. Saya akan menjelaskan dulu format laporannya. Untuk mata kuliah basis data ini, saya memberikan kebijakan tidak perlu ditulis tangan. Jadi seluruh praktikumnya itu berbasis online digital, pengumpulan tugasnya juga digital, tidak perlu di print ya. Namun sekali lagi saya ingatkan, karena saya berikan kemudahan, boleh diketik, boleh tidak perlu di print dan sebagainya, karena menurut saya itu sudah sangat mudah. Jadi jangan sampai ada yang saya ingatkan kerja secara jujur dan jangan ada yang copy paste tugas temannya ya. Kalau ada saya dapat, saya tidak akan berikan ampun ya dan saya suruh tulis tangan. Jadi kapan ada saya dapat, satu kelas saya berikan
hukumannya seganti ke mode tulis tangan. Jadi saya harap tolong dikerjakan secara mandiri. Tujuan saya mau memberikan ini diketik saja, tidak perlu ditulis tangan, karena supaya adik-adik bisa fokus ke materi, bisa mengerjakan prakteknya dengan mudah tanpa perlu terkendala ya. Oleh karena itu, saya harapkan semua kejujurannya. Apakah bisa? Saya tanyakan dulu semua, apakah bisa dikerjakan secara jujur? Bisa, Pak. Oke, baik. Saya bisa. Atau ke yang lain. Oke, saya harapkan semuanya ya seperti itu. Baik, format laporannya juga sudah saya berikan di LMS, sudah bisa diunduh atau di-download. Nah, yang pertama ada sampul laporan. Sampul laporan itu silahkan diikuti di sini ya. Laporan ukurannya 18 poin. Praktikum berarti di sini namanya praktikum basis data. Ingat, di sini ada judul praktikum. Nah, berarti untuk hari ini kita judul praktikumnya adalah Data Definition Language ya. Lalu di sini ada logo ya. Ambil saja 5x5. Ikuti saja seperti ini. Prodi, lalu jurusan, lalu Universitas Negeri Makassar tahun 2024. Nama mahasiswa dan NIM mahasiswa ya, seperti itu. Lalu bagian A, di bagian A itu ada judul praktikum. Nah, judul praktikumnya seperti ini. Sesuai dengan yang ada di sini tadi. Lalu tujuan praktikum apa? Nah, lihat di modulnya sudah ada ya. Ini tinggal diikuti saja. Tapi kalau ada yang typo-typo, misalnya seperti ini ya, diperbaiki. Jangan langsung copy-paste juga. Lalu, setelah tujuan, silahkan masukkan teori dasar. Nah, isinya teori dasar adalah teori-teori yang terkait dengan praktikum yang kita lakukan. Jadi, teori dasar di sini bukan mengcopy apa yang ada di modul. Silahkan cari teori lain yang berkaitan dengan ini. Contohnya di sini kita membahas tentang DDL, lalu ada create, drop, alter ya. Nah, nanti berarti di teorinya di sini, teori dasarnya silahkan cari referensi tentang apa itu DDL, lalu di mana biasanya digunakan misalnya alter, drop, dan create ya. Kalau mau memberikan contohnya itu boleh di sini. Sampai sini paham semua? Oke. Selanjutnya ada alat dan bahan ya. Alat dan bahan ya tentu yang dipakai apa, misalnya laptop. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi silahkan di sini spesifikasikan laptopnya itu speknya apa, misalnya laptop merek X dengan prosesor Intel Core i7, RAM sekian ya, seperti itu. Lalu ini boleh ada mouse atau boleh juga tidak. Nah, yang ini nanti penting juga MySQL. Nanti ada yang akan terlihat di situ menggunakan MySQL ataupun MariaDB. Itu tergantung versi SAM yang di-install ya. Nah, kalau di situ menggunakan terlihat MySQL, ya ketikkan MySQL. Kalau di situ terlihat namanya MariaDB, di sini juga dituliskan MariaDB. Dan seterusnya, kira-kira apa lagi. Boleh juga dimasukkan sistem operasi Windows atau sistem operasi Linux, karena tidak mungkin kita misalnya bisa menjalankan MySQL kalau tidak ada sistem operasi yang berjalan. Contohnya Windows ya. Lalu di bagian E ini ya bisa di copy saja ini ya. Ini untuk K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, bagaimana caranya kita praktikum yang sehat dan baik. Nah, masuk ke F, langkah kerja praktikum. Di langkah kerja praktikum kan ini seharusnya kita ada instalasi SAM ya. Nah, tapi di sini tidak perlu dimasukkan karena instalasi SAM itu hanya next, next, next saja. Nanti yang perlu dimasukkan di langkah praktikum adalah bagaimana caranya kita membuka aplikasi atau program MySQL sebelum kita lakukan praktikum ya. Jadi langkah mulai dari menjalankan SAM-nya misalnya atau menjalankan MySQL-nya sampai SAM itu
atau MySQL itu siap untuk digunakan, nah itulah langkah kerja praktikum di sini. Lalu nanti ambil di langkah praktikumnya juga ambil satu contoh, misalnya setelah program berjalan, nah ketikkan perintah pada command line interface atau command prompt yang tampil pada layar monitor seperti itu ya. Nah cukup satu kali di situ, tidak perlu dibuat langkah praktikum untuk seluruh percobaan, karena nanti di sini ada hasil praktikum. Di hasil praktikum itu setiap percobaannya nanti akan kita screenshot di sini, lalu output programnya seperti apa ya. Jadi perhatikan di sini ada screenshot kode program atau query-nya nanti, perintah query SQL-nya. Setelah itu baru di screenshot ya. Nah, selanjutnya hasil praktikum 2. Screenshot lagi kode programnya, hasilnya seperti apa. Kalau ada praktikum 3, screenshot lagi seperti itu. Ini terus di list sampai ke bawah ya. Kalau ada nanti soal tantangan atau soal yang harus dijawab mandiri, maka hasilnya juga diberikan di sini. Jadi misalnya hasil soal tantangan 1, screenshot kode programnya, lalu screenshot outputnya seperti apa. Nah, setelah hasil di sini, ada bagian H, yaitu analisis dan pembahasan. Ini ada tabel di belakang, ini diabaikan ya, ini tidak bisa terhapus, ini diabaikan saja. Nah, yang paling penting di sini adalah analisis praktikumnya seperti ini. Analisis praktikum 1. Nah, berarti nanti di sini ada paragraf yang menjelaskan atau menganalisis percobaan dari hasil di sini, ya. Lalu lanjut lagi hasil praktikum 2. Nah, jelaskan lagi di analisis praktikum 2, lanjut seterusnya seperti itu. Kalau ada juga soal tantangan, silakan analisis juga seperti itu ya. Nah, cara menganalisis, yang pertama silahkan analisis dulu query-nya. Misalnya di sini kita menggunakan query create ya, ada query create. Nah, silahkan dijelaskan bahwa create itu fungsinya apa. Kode ke program ini atau query seperti ini fungsinya untuk apa. Misalnya digunakan untuk membuat database yang bernama bla bla bla. Lalu jelaskan kenapa kira-kira kita harus membuat database seperti ini. Jadi di sini jelaskan apa kode programnya itu, lalu jelaskan kenapa atau apa tujuannya kita membuat kode itu. Serta jelaskan juga bagaimana cara kerja programnya sehingga bisa menampilkan hasil. Jadi itu fungsinya analisis ya. Hindari analisis yang berulang. Jadi contohnya seperti ini. Di analisis pertama, kita menjelaskan bahwa create adalah perintah yang digunakan, create database adalah perintah yang digunakan untuk membuat database baru. Nah, nanti di analisis kedua, karena di kode program kedua ada lagi create database, nah tidak perlu dijelaskan ulang. Tidak perlu lagi jelaskan ulang bahwa create database adalah bla bla bla. Karena itu sudah dijelaskan di hasil analisis praktikum pertama. Jadi, kalau di analisis praktikum kedua ada lagi misalnya create database dengan perintah yang sama, tidak perlu dijelaskan ulang, tapi langsung saja ke intinya. Apa tujuan dari percobaan tersebut? Bagaimana cara kerja percobaan kedua tersebut ya, sehingga bisa tampil hasil. Jadi analisisnya dibikin sederhana saja, tapi poinnya kena ya. Seperti itu. Ada lagi misalnya analisis tantangan, soal tantangan. Itu dilanjutkan terus di sini ya, bentuk paragraf saja. Tidak usah dibuat dalam tabel, langsung saja dalam paragraf. Nah, nanti yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan itu diisi dengan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil pembahasan dan praktikum. Jadi dari hasil ini apa yang bisa disimpulkan, lalu dari analisis ini apa juga yang bisa disimpulkan. Nah, di sini bisa bentuk paragraf atau bisa juga per poin. Nanti silahkan disesuaikan dengan keinginannya adik-adik sekalian ya. Lalu di sini ada daftar pustaka. Kenapa ada daftar pustaka? Ini penting karena kita
sudah menyadur atau mengambil referensi dari teori-teori dasar. Apakah itu teorinya kita ambil dari buku, atau teorinya kita ambil dari internet, ya silahkan diberikan referensinya dari mana didapat ya. Nah, formatnya itu APA. Jadi apa itu formatnya? Misalnya nama, biasanya itu nama ya. Misalnya ada nama Aulia Mutmainnah. Berarti cara bacanya itu nanti ditulisnya Mutmainnah, Aulia, titik tahunnya berapa, titik judul, dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, silahkan nanti kalau masih ada yang bingung dengan format apa, silahkan browsing saja di Google atau di ChatGPT juga bisa. Contoh format apa, silahkan ikuti itu. Ya, sedini mungkin sudah mulai belajar untuk menyadur, karena nanti pada saat skripsi pasti akan diminta untuk menuliskan daftar pustaka ya, seperti itu. Lalu ketentuan di dalamnya, margin gunakan 4433, jadi 4 di atas, 4 di kiri. Di kanan dan bawah itu 33 ya, seperti itu. Fontnya gunakan saja font standar Calibri, boleh Calibri atau yang suka Times New Roman bisa juga. Nah, ukuran fontnya itu standar saja 12. Oke. Ya, terkait dengan format laporan, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Mohon izin bertanya Pak, untuk formatnya apakah bisa dikirim juga? Formatnya sudah ada di LMS ya. Silahkan Oh, lihat baik. di situ di pertemuan 3, saya sudah upload tadi. Oke, kalau sudah jelas, kita sudah bisa masuk ke materi ya. Aman sampai di sini? Oke. Nah, kalau begitu silahkan sambil menyimak dijalankan juga SAM-nya ya. Jalankan SAM, lalu khusus di bagian MySQL, itu silahkan di start. Yang sudah start, silahkan raise hand supaya saya bisa tahu progresnya. Oke, baik. Nah, setelah start, kita perlu melihat dulu di mana letak instalasi folder MySQL kita. Biasanya, setelah menginstal, ketika kita default ya, tidak mengubah settingan apa-apa, itu akan terinstall di folder disk C, lalu SAM ya, seperti itu. Apa betul seperti itu semua? Silahkan dicek. Silahkan satu orang, saya minta bantuannya untuk share screen, karena di sini saya tidak pakai Windows, jadi saya tidak bisa perlihatkan langsung ya, nanti saya pandu dari screen temannya. Yang mau, silahkan yang mau share screen, eh, nanti saya pandu untuk perlihatkan ke teman-temannya, siapa yang mau. Ya, yang mau silahkan menyahut, bilang, saya Pak, seperti itu. Saya Pak. Oke, silahkan Pak Ketua Tingkat ya. Baik.
Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, baik. Semuanya silahkan dilihat di screen atau layarnya Sen ini sudah diinstal SAM ya. Nah, SAM ini sudah terinstall di disk mana, Sen? Di disk D, disk F maksudnya. Ya, jadi Sen ini menginstal di drive F, disk F. Nah, di sini ada SAM. Jadi, cara mengakses bus data kita itu nanti sebenarnya ada beberapa tool yang bisa kita gunakan. Bisa berbasis aplikasi, ada misalnya Navigate atau Table Plus atau yang lainnya, itu menggunakan aplikasi. Ada juga caranya bisa menggunakan GUI via web. Jadi nanti ada namanya misalnya PHP-My-Admin, itu bisa juga. Namun untuk belajar, kita menghindari dulu yang ada GUI-nya atau ada klik-kliknya, tapi kita akan belajar langsung menggunakan command line interface atau terminal atau command prompt ya. Jadi nanti kita akan belajar di command prompt. Silahkan buka command prompt-nya, bisa dari Windows R lalu CMD atau bisa di situ search di ya. Nah, di sini ketika sudah terbuka command prompt-nya, adik-adik silahkan lihat. Di situ ada C users Lenovo. Artinya sekarang direktor yang aktif pada command prompt ini berada pada disk C, foldernya itu users, lalu dalam folder users itu ada Lenovo ya. Nah, caranya, karena tadi kita tahu bahwa SAM itu terinstall di drive F-nya Sen ini, maka kita berpindah ke drive F. Jadi silakan ketik di situ F.2. Enter. Nah, di sini sudah berubah jadi F. Ya. Nah, adik-adik yang lain, silahkan perhatikan eh, folder di mana SAM terinstall ya. Kalau di C ya berarti sesuaikan, bukan F di sini yaitu C ya. Kalau yang di D ya silahkan di D seperti itu. Nah, kita lihat coba di situ ketik dir lalu enter. Nah, dir adalah perintah untuk menampilkan seluruh folder yang ada pada direktori yang aktif. Jadi di sini kita lihat ternyata di situ betul ada SAM ya di dalamnya. Nah, karena kita sudah yakin ada SAM dalamnya, kita mau masuk ke foldernya SAM. Jadi caranya kita ketik cd spasi. Nah, ketikkan itu SAM, SAMPP. Nah, enter. Nah, ini kita lihat F\SAM, artinya direktornya sudah berpindah ke dalam SAM ya. Nah, coba dir lagi di sini. Kita mau lihat. Apakah di situ ada. Coba scroll ke bawah pelan-pelan. Nah, ini ada MySQL ya. Nah, ini ada MySQL. Berarti coba di situ cd lagi lalu MySQL. Enter. Nah, lalu dir lagi kita mau lihat apa isinya. Nah, di sini ada bin. Silahkan di cd lagi lalu masuk ke bin. Nah, di situ dir lagi kita lihat apa isinya. Nah, di sini apakah betul ada MySQL exe di sini? Nah, ini ada mysql.exe ya. Nah, karena di sini ada mysql_x, nah kita sudah bisa menjalankan perintah mysql. Kalau kita lihat di modul di sini ya, saya tampilkan dulu. Atau silakan ditampilkan modulnya, Sen. Nah, scroll ke bawah lagi.
lagi, ke bawah lagi. Nah, di sini ke atas. Nah, di sini ada buka command prompt, masuk ke directory MySQL bin, kemudian ketik mysql-u root-p, lalu enter. Ya, ini MySQL yang nomor 2, mysql-u. Ya, kita ketikkan di sini MySQL, boleh huruf kecil semua, itu tidak masalah ya. Mau huruf kecil semua ataupun huruf besar tidak masalah. Lalu -p, enter. Nah, nanti pada saat enter password sini, biasanya kalau kita sudah melakukan instalasi SAM atau MySQL di Windows, passwordnya itu biasanya kosong ya, tidak ada sama sekali. Oleh karena itu kita di sini tidak perlu input apa-apa, kita cukup langsung tekan enter saja. Nah, di sini nanti sudah masuk ya. Nah, coba adik-adik lihat, tadi kan di sini kita akses MySQL. Nah, di sini muncul MariaDB. Nah, berarti yang ada sekarang yang aktif ini adalah MySQL yang versi MariaDB-nya. Oleh karena itu tadi di alat dan bahannya, MySQL itu silakan ganti menjadi MariaDB. Tapi pada dasarnya MySQL ataupun MariaDB itu sama ya. Jadi MySQL sebenarnya dulu itu open source, tapi sekarang karena sudah berbayar, ada lagi versi open source-nya, yaitu yang dikembangkan namanya MariaDB. Jadi MariaDB itu identik atau sama dengan MySQL. Nah, kalau yang lain, ada yang sudah berhasil sampai tahap ini, silakan. Saya mau lihat raise hand-nya lagi, yang berhasil sampai di tahap ini. Ya, Sidik sudah. Ada lagi? Yes, yang sudah nanti silakan raise hand ya supaya saya bisa lihat. Nah, coba di sini Sen ketikkan exit. Enter. Nah, setelah kita klik exit, maka prompt akan kembali menjadi SAM MySQL bin. Artinya kita sudah keluar dari program MySQL-nya ya, seperti itu. Jadi nanti kalau mau keluar atau selesai, bisa menggunakan perintah exit. Oke, ini cara yang tadi ini adalah cara sekaligus saya mau mengajarkan bagaimana caranya kita mengakses directory dan masuk ke dalam directory ketika ada di command prompt ya. Kalau mau cara cepatnya sebenarnya ada. Eh, Coba di close ini terminalnya, Sen. Ya, ini di close saja. Lalu di bagian SAM, foldernya silahkan buka seperti biasa. Di folder file explorer-nya tadi. Nah, ini ada folder SAM, silahkan masuk ke situ. Nah, tadi dalam SAM kita akses apa? MySQL ya. Nah, buka lagi MySQL-nya. Ya, lalu di sini kita akses lagi bin tadi ya, bin. Nah, ketika ada di sini, nanti di bagian atas ini, di bagian eh, ini ada di PC, new volume, SAM, MySQL yang paling atas ya. Di sampingnya search bar-nya. Ini ada address bar yang di atas ya, struktur foldernya. Nah, di sebelah kirinya search, klik yang di situ. Ya, itu diklik, coba ketikkan CMD di situ. Itu dihapus semua, lalu ketikkan CMD. Enter. Nah, nanti akan otomatis terbuka di folder tersebut ya. Ini kalau mau cepatnya. Jadi nanti di sini langsung bisa MySQL, -u, root, -p. Coba testing lagi. Nah, seperti itu ya.
Yang sudah sampai di sini, silahkan angkat tangan dulu, raise hand. Saya mau lihat. Kalau ada kendala, silakan ditanyakan. Yang bermasalah atau ada kendalanya, silakan langsung bicara saja ya. Nanti kita selesaikan bersama. Silahkan nanti share screen kalau memang bermasalah. Yang lain bagaimana? Oke, silahkan di stop share, Sen. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini saya juga akan menjalankan MySQL. Ini ya. Nah, kurang lebih sama, tapi di sini saya tertulis MySQL ya, bukan MariaDB. Kalau tadi adik-adik itu MariaDB. Apakah bisa jelas terlihat? Menjawab terlihat, Pak. Oke, baik. Coba besarkan dulu fontnya. Oke, sudah besar ya. Nah, sekarang karena kita sudah berada di prompt MySQL, kita sudah bisa mengetikkan perintah apapun untuk membuat database atau tabel kah, atau menghapus database dan sebagainya. Nah, contoh seperti ini. Di eh, MySQL saya sudah ada beberapa database yang pernah saya buat sebelumnya ya. Nah, contohnya ketika saya mau lihat, di sini saya ketikkan show databases ya, seperti ini. Ingat, di perintah MySQL selalu akhiri menggunakan titik koma seperti ini. Kalau belum ada titik komanya, artinya perintah ini belum dianggap selesai ya. Jadi pasti selalu diakhiri dengan titik koma seperti ini. Ketika saya jalankan, nanti di sini akan muncul banyak eh, database ya, seperti itu. Ini adalah database yang pernah saya buat. Nah, adik-adik coba jalankan perintah show databases seperti ini. Biasanya ketika eh, MySQL itu baru diinstal, akan ada tabel-tabel default yang menyimpan informasi tentang MySQL tersebut. Contohnya seperti ini, information scheme ya. Apakah adik-adik muncul information scheme? Di sini menjawab muncul, Pak. Oke, seperti itu. Nah, saya berikan contoh.
bagaimana kalau saya tidak menggunakan titik koma setelah menjalankan perintah. Jadi misalnya saya ketik seperti ini, show database. Nah, saya enter. Nah, ini artinya perintah ini belum dianggap selesai karena tidak ada titik komanya. Ya. Setelah saya jalankan seperti ini, berikan titik koma di sini, enter. Nah, baru kembali ke mode seperti ini. Nah, artinya ini sudah dianggap perintah salah karena show database itu banyak karakter lain setelahnya ya, seperti itu. Show databases ya, saya ulang. Show databases di sini saya enter. Berapapun di sini enternya, ya belum bisa dijalankan karena tidak ada penutupnya, tidak ada titik komanya. Tapi setelah saya berikan titik koma, nah ini dijalankan perintahnya ya. Seperti itu. Termasuk juga saya ketikkan seperti ini, show, enter. Belum ada yang terjadi, saya ketik lagi databases, enter lagi, belum ada ya. Saya berikan titik koma, nah baru dijalankan. Artinya, selalu ingat untuk mengakhiri suatu perintah menggunakan titik koma. Nah, berdasarkan praktikum yang ini ya, kita akan mencoba membuat satu database mahasiswa. Database baru ya, namanya database mahasiswa. Jadi misalnya seperti ini. Kita buat perintah create database mahasiswa. Nah, kita lihat di sini M belum ada database mahasiswa ya. Kan ini diurut berdasarkan abjad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, dan seterusnya ya. Nah, di sini di bagian M belum ada mahasiswa. Sekarang kita mau buat database mahasiswa, create database mahasiswa. Kita ketikkan create database mahasiswa. Lalu titik koma. Enter. Nah, ingat, setiap percobaan nanti berarti yang ini yang di screenshot ya. Screenshot query-nya, lalu screenshot juga hasilnya. Hasilnya itu ini, query oke. Lalu kita show databases. Nah, ini juga masuk ke hasil nanti. Kita perlihatkan bahwa ternyata database mahasiswa itu betul muncul. Yang tadinya di sini belum ada mahasiswa, sekarang sudah dibuat database mahasiswa baru ya. Nah, selanjutnya kita create database mahasiswa 1 ya. Kita bikin lagi database baru, create database mahasiswa 1 ya. Nah, kita show lagi, show databases. Seperti ini. Nah, di sini muncul mahasiswa dan mahasiswa 1. Nah, kita lihat lagi di sini. Show databases untuk menampilkan drop database mahasiswa 1, artinya mahasiswa 1 di sini kita mau hapus. Misalnya karena kita tidak gunakan ya. Perintahnya adalah drop database mahasiswa 1. Kita coba. Drop database mahasiswa 1. Nah, kita lihat di sini, kita coba enter. Query oke ya. Nah, untuk memastikan kita coba cek. Show databases. Nah, di sini mahasiswa 1 sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi sudah terhapus. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat dan menghapus database. Nah, sekarang kita mau menggunakan database mahasiswa, ya. Jadi database mahasiswa tadi ini mau kita gunakan. Cara menggunakannya, kita harus menggunakan perintah use mahasiswa. Use spasi nama database-nya. Karena nama database-nya mahasiswa, maka kita ketikkan use spasi mahasiswa. Lalu titik koma. Nah, database-nya sudah berganti ya. Nah, yang menggunakan MariaDB, ketika kita menggunakan use mahasiswa, di sini nanti bagusnya akan kelihatan ya. Yang non tadinya ini akan terlihat nama database yang sudah kita
gunakan. Jadi MariaDB nanti ini akan berubah menjadi seperti ini, mahasiswa. Coba dijalankan semuanya. Nah, nanti silahkan di screenshot hasilnya ketika berhasil menggunakan use mahasiswa ya. Nah, di sini ada perintah lagi, show tables. Nah, karena saya belum membuat tabel apa-apa, jadi ketika saya jalankan show tables, tampilkan seluruh tabel yang ada dalam database ini, nah hasilnya empty, kosong, karena belum dibuat database baru. Nanti di sini nama tabelnya silahkan disesuaikan, mau pakai nama sendiri juga bisa, atau karena ini nama tabelnya mahasiswa ya, di sini pakai saja create table PTIKE ya, supaya seragam semua. Create table PTIKE. Jadi di sini saya contohkan. Saya sudah menggunakan database mahasiswa, use mahasiswa. Sekarang saya buat tabel ini ya, create table. Namanya adalah PTIKE. Contohnya. Lalu di sini buka kurung. Sebenarnya perintah ini sebenarnya bisa dituliskan satu baris ya, sekaligus. Tapi karena untuk supaya lebih rapi kelihatan, kita pisah-pisah saja. Setelah satu perintah seperti ini, enter lagi, lalu enter lagi, dan seterusnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya enter sini. Nah, tabel PTIKE ini saya membuat kolomnya itu nanti ada NIM. Lalu NIM-nya itu tipe datanya integer 12 ya. Lalu koma, kita ke kolom selanjutnya ada nama mahasiswa. Sini bisa nama atau nama mahasiswa, itu terserah adik-adik ya. Tapi silahkan diikuti saja dulu ini. Nama, lalu tipenya itu adalah varchar. Kita berikan panjangnya nama itu maksimal 50. Kita koma lagi, lalu enter lagi. Lalu alamat kita berikan varchar 100. Kita koma lagi, enter lagi. Ada email ya, email. Itu varchar juga. Kita berikan panjangnya 30. Koma lagi, enter lagi. Nomor telepon. Kita berikan varchar lagi berapa? 15. Nah, setelah itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin. Char-nya 1. Kenapa kita berikan char 1 di sini? Nah, kita nanti mau mengisi jenis kelamin ini, misalnya laki-laki itu kita cukup isi menggunakan L, atau perempuan kita isi menggunakan P, ya. Seperti itu. Nah, ingat tutup kurungnya. Ini ada tutup kurung 1 di sini, harus kita tutup ya. Nah, seperti itu. Untuk mengakhiri perintah ini, ya tentu selalu akhiri menggunakan titik koma. Jadi titik koma, enter. Nah, ketika ada hasilnya query OK, jadi nanti yang di screenshot itu adalah ini, perintah atau query-nya ya. Setelah itu, untuk hasilnya yang di screenshot adalah ini, show tables dulu, show tables. Artinya di sini saya berhasil membuat tabel PTIKE di dalam database mahasiswa. Lalu di sini ada dash spasi nama tabelnya. Dash spasi nama tabelnya tadi adalah PTIKE. Dash digunakan untuk melihat bagaimana detail dari kolom-kolom yang sudah kita atau tabel yang sudah kita buat. Jadi saya jalankan ini. Nah, ternyata di PTIKE itu, di tabel PTIKE, itu ada NIM, ada field NIM, tipenya integer 12. Ada nama, tipenya varchar 50.
ada alamat, varchar 100, email, dan seterusnya ya. Nah, di sini masih default semua. Ada null, ada yes ya, seperti itu. Nah, setelah ini kita sudah berhasil membuat satu tabel ya, namanya tabel PTIKE. Nah, sekarang membuat kunci primer. Nah, di sini kita membuat tabel baru lagi ya. Kita buat namanya tabel data diri. Nah, di sini saya bikin lagi create table, namanya data diri. Lalu kita berikan kolomnya itu ada nomor KTP, lalu integernya itu, atau kita bisa pakai varchar juga, namun kita ikuti saja dulu integer 16. Nah, lalu di sini setelah integer 16 kita berikan spasi primary key ya, seperti itu. Ini spasi primary key. Lalu kita koma, lalu ada nama, varchar 50, koma lagi, ada alamat, varchar 50, varchar 100, lalu domisili, varchar 20 ya. Nah, ingat kita tutup kurungnya yang ada di sini, lalu kita gunakan titik koma untuk mengakhiri perintah. Nah, kita lihat, enter. Nah, query oke, artinya perintah ini berhasil. Sekarang kita lihat lagi show tables. Nah, berarti kita sudah bikin dua tabel. Tabel yang pertama namanya PTIKE, tabel yang kedua namanya data diri. Bagaimana kalau kita mau lihat isinya atau kolom-kolomnya yang ada di data diri? Kita menggunakan perintah ini. Kita gunakan perintah desk spasi nama tabel. Jadi desk spasi nama tabelnya itu data diri, seperti ini. Titik koma. Enter. Nah, di sini terlihat bahwa nomor KTP itu merupakan primary key ya. Nah, lihat bedanya di tabel yang pertama ini, di tabel yang kedua kita buat dengan tabel yang pertama tadi. Di tabel pertama, seharusnya kan name ini adalah primary key ya. Nah, harusnya di sini primary key, karena name ini adalah kata kunci untuk membedakan antara satu data dengan data yang lain. Tapi di sini belum ada primary-nya, karena belum didefinisikan. Nah, sedangkan di percobaan kedua tadi, kita definisikan nomor KTP sebagai primary key ya, seperti itu. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, kita juga bisa mengubah nama tabel. Kita pakai perintah rename. Nah, coba kita lakukan rename. Jadi misalnya rename table PTIKE, kita rename menjadi misalnya to PTIK_E. Nah, oke. Kita lihat lagi show tables. Nah, PTIKE sekarang ya sudah berubah. Tadinya PTIKE, sekarang berubah jadi PTIKE, seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita coba alter table, kita mau mengubah. Alter table tcom a at nim int 12. Kita coba di tabel PTIK ini. Alter table PTIKE at nim int 12. Ya, seperti itu.
Kita lihat apa yang terjadi kalau kita ketikkan seperti ini. Nah, duplicate column name. Jadi kalau kita lihat des PTIKE, nah di sini sudah ada kolom name. Jadi ketika kita mau membuat kolom baru dengan nama name, itu tidak diizinkan ya, karena tidak boleh ada nama field atau kolom yang duplikat dalam satu database atau dalam satu tabel. Oleh karena itu, kalau kita mau membuat yang baru, ya kita harus definisinya ini kita harus hapus dulu. Jadi kita bisa menggunakan alter table, tcom a atau ptike drop name. Jadi alter table, ptike drop name seperti ini. Kita enter. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat des ptike. Nah, kita lihat NIM sudah hilang ya dari PTIKE. Sekarang kita mau tambahkan lagi kolom NIM. Alter, table, PTIK, add, NIM, lalu kita berikan integer 12. Nah, sekaligus kita mau sebagai primary key. Jadi kita ketikkan primary key. Enter, ya, seperti ini ya kita enter. Berhasil. Sekarang kita lihat lagi des PTIK, Nah, sekarang sudah ada kolom name, dan kolom name itu sebagai primary key. Yang tadi di sini sebelumnya, name-nya itu masih ini ya, bukan primary key, jadi artinya kita bisa membuat name menjadi primary key seperti yang tadi. Lalu ada diskoneksi MySQL, bisa tadi ketikkan exit, atau kita juga bisa menggunakan quit ya, seperti itu. Nah, itu percobaannya selesai. Lalu di sini ada latihan praktikum buat database mahasiswa, buat database baru dengan nama ini, namanya ini DB Data Mahasiswa. Kita disuruh membuat A sampai G, itu ada berapa? Berarti 7 ya. Kita disuruh membuat 7 tabel baru. Nah, nanti ada soal tantangan juga. Tambahkan sebuah kolom agama pada tabel mahasiswa sebagai kolom terakhir. Lalu tambahkan kolom RID char 10 pada tabel ruang. RID ini maksudnya ruang ID ya. Silahkan ini dikerjakan. Silahkan boleh boleh mengikuti petunjuk lain dari sumber lain, boleh di Google ataupun di sumber lain, dengan intinya adalah adik-adik nanti berhasil membuat satu database mahasiswa, namanya DB Data Mahasiswa, lalu dalamnya nanti ada 7 tabel. 7 tabel ini harus memiliki ini ya, field-field semacam ini. Ingat, untuk di hasil nanti tampilkan dulu kode programnya. Jadi tabelnya, misalnya kode programnya itu adalah ini, alter tabel PTIKE @nim seperti ini. Lalu hasilnya yang di screenshot adalah yang ini ya, des-nya, supaya kita bisa lihat langsung bahwa oh betul ternyata NIM-nya itu adalah primary key. Karena ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti di sini. Jadi misalnya ini ada primary key. Nah, ingat di sini ada misalnya seks jenis kelamin, L atau P itu tipe datanya enum ya. Tapi ada default L. Nah, kita lihat di sini default kan 0. Nah, berarti nanti kalau ada misalnya seks atau jenis kelamin, di sini harusnya di sini isinya adalah misalnya di sini jenis kelamin. Harusnya defaultnya di sini isinya adalah L. Ya. Bagaimana caranya untuk mengeset default seperti itu? Silahkan nanti browsing ya. Saya sengaja tidak menampilkan semua di sini karena supaya adik-adik mencari, karena sesuatu yang didapat dengan cara mencari itu akan lebih berkesan, mudah diingat ya, ketimbang kita ajarkan semuanya sekaligus seperti itu. Nah, silahkan nanti diperhatikan di sini. Nah, kalau ada seperti ini integer tidak pakai angka ya, berarti
integernya itu ya tidak perlu diberikan angka seperti ini ya, batasan. Nah, ikuti semua yang ada di sini. Perhatikan juga ada nomor lanjutannya ya, seperti itu. Nanti hasil dari ini dituangkan ke dalam bentuk laporan praktikum.